Tentu hari ini adalah hari yang sangat membahagikan buat para perisai BRIN karena untuk pertama kali BRIN mendapat kesempatan untuk berdialog dengan Bapak Presiden. Kita juga untuk memamerkan sebagian besar inovasi-inovasi unggulan dari BRIN. Dan alhamdulillah Bapak Presiden sangat gembira dan berterima kasih kepada BRIN yang telah menghasilkan berbagai terobosan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Salah satu inovasi yang tadi disebut oleh Bapak Presiden dan kemudian beliau sangat tertarik adalah terkait dengan soal sampah. Karena BRIN sudah menyediakan berbagai level teknologi untuk menyelesaikan masalah sampah, baik pada level rumah tangga melalui Laksamor ya, yang sangat sederhana, di mana sampah-sampah organik bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga, kemudian di tingkat desa, di mana ada teknologi pirolisis yang hasilnya bisa menghasilkan bahan bakar untuk kebutuhan para nelayan sekaligus untuk para petani. Teknologi ini sudah diterapkan di 80 titik. Kemudian juga ada teknologi PSEL yang skala besar, 100 ton per day, ada juga yang 50 ton per day, dan ada banyak variasi teknologi sampah ini. Karena Bapak Presiden sangat berkepentingan terhadap pentingnya kota yang sehat, desa yang bersih, kota yang bersih, karena ini sangat penting untuk menunjang wisata. Rekan-rekan media semua, kemudian Bapak Presiden juga tadi mencermati inovasi-inovasi BRIN dalam bidang energi, di mana BRIN diminta untuk terus mengkaji untuk bagaimana mencapai kedaulatan energi, kemandirian energi, karena kita tidak boleh tergantung dengan asing. Jadi menghadapi dinamika geopolitik global, maka resiliensi sebuah bangsa sangat penting, dan resiliensi itu hanya bisa kita lakukan melalui terobosan teknologi untuk meningkatkan kemandirian energi. Salah satu yang tadi beliau sangat tertarik adalah bagaimana memanfaatkan CNG. Jadi CNG sebagai gas alam Indonesia ini sangat melimpah, namun pada saat yang sama kita tergantung pada LPG. Selama ini impor LPG sangat besar. Nah, temuan dari BRIN berkolaborasi dengan peraih Nobel dari Jepang, peraih Nobel tahun 2025 dengan Metal Organic Framework, kita bisa sekarang ini menghasilkan satu terobosan penting, yaitu bagaimana menghasilkan ANG, Absorbed Natural Gas, ya, dari CNG dengan tekanan 30 bar, dan kemudian memiliki daya simpan volume yang lebih besar. Jadi kalau orang saat ini menggunakan LPG misalnya 3 kg, menghasilkan waktu 10 hari, ya. Sekarang dengan teknologi baru bisa 15 hari, 1,5 kali. Nah, sekarang riset terus kita lakukan agar bisa 2 kali lipat. Kalau ini diterapkan, maka bisa menghemat 26 triliun per tahun terkait dengan energi ini. Nah, ini riset terus kita lakukan, ini sedang masih uji coba. Mohon doanya kalau ini bisa kita kembangkan lebih jauh, ini akan menjadi revolusi energi di Indonesia. Kemudian Bapak Presiden juga mencermati teknologi genteng. Ya. Jadi memang beberapa kali Bapak Presiden memberikan arahan kepada BRIN untuk melakukan riset untuk menghasilkan teknologi genteng secara mandiri. Nah, BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini. Dan kita juga punya rumah tahan gempa berbagai tipe yang bisa dibangun dalam 14 hari dan dalam 30 hari bisa siap huni. Nah, jadi saya kira banyak terobosan-terobosan lain selain dalam bidang energi, juga dalam bidang penerbangan. Tadi juga beliau sangat tertarik sekali dengan N219 yang sudah dikembangkan oleh BRIN dengan PT DI, dan sekarang kita sedang mengembangkan untuk pesawat amfibi. Nah, ini risetnya sedang berlangsung, dan moga-moga ini bisa segera selesai, dan kemudian setelah sertifikasi bisa dikembangkan di Indonesia untuk bisa mengatasi masalah konektivitas antar pulau. Karena dengan pesawat amfibi maka tidak diperlukan investasi untuk runway, karena kita menggunakan air sebagai tempat pendaratan dan untuk lalu lintas penerbangan itu. Nah, kemudian juga kembali soal energi tadi, kita diminta untuk mengkaji apa implikasi kalau kita terapkan B60, apa implikasi kalau kita terapkan B100,
kemudian bagaimana kalau E30 ya, karena Brazil sudah sampai E100. Jadi BRIN diminta untuk mengkaji secara holistik policy terkait dengan energi ini. Dan kemudian terakhir ya, selain soal resiliensi tadi, Pak Presiden terus menyemangati para periset agar tetap sabar, namun juga harus kerja keras, karena untuk meraih Indonesia 2045 nomor 4 besar di dunia ini dibutuhkan kerja keras dan kesabaran. Dan beliau sudah membuktikan bahwa beliau menyampaikan, ya sekarang BRIN sudah sering diundang rapat di istana, kemudian diskusi dengan Pak Presiden, dan hari ini kami para periset diundang 150 orang untuk dialog lebih jauh lagi, serta memamerkan ini bukti bahwa Bapak Presiden memiliki komitmen besar untuk memperkuat teknologi. Karena beliau selalu mengatakan bahwa penguasaan teknologi adalah soal martabat bangsa. Terima kasih. Ya, pertanyaan. Ya. Beliau memang tidak memberikan statement secara eksplisit terkait soal dana riset, akan tapi beliau sudah memberikan policy akan ada tambahan 4 triliun dana riset. Dan saat ini memang antara Mendikti-Saintek dan BRIN sedang menyusun proposal, ya, dan proporsi sedang diatur. Dan jadi kita sekarang sudah menyampaikan proposal tersebut untuk tambahan 1 triliun dana riset untuk menghasilkan tadi sudah sampaikan. Satu lagi, tadi Pak Presiden juga sangat tertarik dengan sepatu ini. Ini sepatu dari karet ya, yang harganya sangat murah, harganya kurang dari 75.000 ya. Ada lagi sepatu yang lebih murah lagi, harganya 47.000 ya. Pak Waka mana? Oh, jadi yang tadi dipakai Pak Wakil Kepala itu harganya 47.000. Itu dari limbah sawit. Itu lebih murah lagi. Jadi Pak Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa ini industri sepatu ini industri rakyat yang harus kembangkan. Yang terakhir ya sekalian, bahwa untuk dunia ketiga ini saya kira soal pangan, energi, air itu sudah saatnya kita swasembada, kita memiliki resiliensi dan memiliki ketahanan yang baik, karena begitu kita sudah selesai urusan pangan, energi, air, artinya kita sudah melewati sebagai negara berkembang. Ya. Ya. Nah, sekarang ini sedang ini Pak, kan itu kan tabungnya menggunakan komposit. Nah, sekarang dari sisi teknis sedang diuji coba untuk HoReCa, ya, kita akan melihat bagaimana pemanfaatan teknologi baru dengan metal organic framework yang bisa menyerap gas dalam jumlah besar, volume lebih besar, menggunakan CNG. Nah, sekarang lagi dikaji dari sisi tabungnya, kompositnya, ini menggunakan komposit yang berbeda dengan tabung logam saat ini. Ya. Ya, jadi soal nuklir tadi kan, nuklir itu kan tidak hanya untuk energi. Nuklir ini termasuk untuk pangan, nuklir untuk kesehatan. Jadi sekarang itu kita sudah, tadi saya sampaikan ada radiofarmaka yang sudah dikembangkan, dan ini akan sangat penting untuk identifikasi kanker maupun untuk mengatasi kanker. Oleh karena itu ini nuklir untuk pangan dan kesehatan ini harus kita dorong. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana pengawetan pangan dengan nuklir. Kalau kita ekspor buah-buahan, memang beberapa negara mencaratkan adanya iradiasi. Supaya apa? Supaya bahan buah-buahannya itu lebih awet. Dan sekarang kita sudah kembangkan fasilitas itu di Pasar Jumat, ya, di BRIN, juga ada di Serpong, yang sangat penting untuk peningkatan kualitas produk-produk ekspor kita. Ya. Ya. Tadi ketemu Pak Bahlil, apakah ada pembicaraan mungkin Pak ANE dari BRIN bakal diaplikasikan juga? Setahu saya kan sejauh ini SDM itu mengimpor tabung dari Cina ya Pak. Apakah mungkin bisa mereplace itu Pak? Ya, justru ini yang tadi sudah kita diskusikan dengan Pak Menteri SDM dan juga Pak Presiden. Tapi Pak Presiden sangat berpesan kalau bisa dipercepat untuk implementasi pemanfaatan ENG ya dengan teknologi baru ini. Karena ini satu hemat devisa, tapi yang kedua lebih penting lagi adalah
memiliki simpanan gas yang lebih besar. Untuk ukuran yang sama, dia punya daya simpan yang lebih besar. Nah, sehingga tadi saya sampaikan, kalau biasanya orang menggunakan tabung 3 kilo 10 hari, maka dengan menggunakan ENG yang dimiliki oleh BRIN ini bisa 15 hari. Itu kan efisiensi yang sangat bagus sekali. Ya. Ya, tadi kita bertiga, Pak Presiden, saya dengan Pak Bahlil juga menyampaikan juga. Nah, sekarang ini kita akan follow up dengan Pak Bahlil untuk bagaimana kerangka implementasinya, harmonisasinya seperti apa. Tapi yang jelas kami sedang uji coba, ya, yang tahun 2026 itu uji coba, moga-moga 2027 bisa kita rilis. Ini maaf, contoh sepatu 47.000 nih dari teknologi BRIN, Pak Waka. Oke, cukup? Oke, makasih banyak, makasih. Apa? Ya. Salah satu dari Lampung yang kemarin baru diluncurin, itu kan ada kekhawatiran kebocoran data karena itu perusahaan dari Cina. Nah, itu pemerintah daerah punya akses terhadap raw datanya nggak? Terus ada tanggapan dari Bapak soal? Ya, memang pemerintah Lampung dan juga berbagai pemegang otoritas yang ada di Indonesia sudah koordinasi dengan BRIN. BRIN termasuk yang terlibat dalam proses itu. Dan itu pula yang kemarin sudah didiskusikan bagaimana soal keamanan data dan lain sebagainya. Tapi yang jelas semua terkait dengan soal penyimpanan data dan sebagainya yang untuk Indonesia itu BRIN yang akan memiliki authority. Insya Allah aman, moga-moga aman, insya Allah. Nah, tapi yang paling penting lagi kita insya Allah juga akan launching satelit juga BRIN Neo 1, itu produksi BRIN sendiri, pabriknya ada di Bogor, segera kita akan launching awal 2027. Ya. Pak, izin Pak, ya. Soal El Nino yang diprediksi akan berlanjut dengan periode waktu yang cukup panjang, dari BRIN sendiri ada inovasi atau riset yang memang sudah disampaikan dulu Pak ke Presiden untuk menekan dampak El Nino lebih panjang Pak. Terima kasih Pak. Ya, minggu lalu saya diundang oleh Pak Presiden untuk menyampaikan teknologi-teknologi apa yang dimiliki oleh BRIN untuk mengatasi El Nino. Pada prinsipnya El Nino tahun ini itu lamanya El Nino relatif sama. Namun hanya saja lebih panas dan lebih kering. Nah, sehingga Pak Presiden sudah menugaskan BRIN, satu, menyelesaikan teknologi modifikasi cuaca. Nah, modifikasi cuaca ini kita memiliki teknologi NaCl 2 mikron, ya, 2-5 mikron, artinya teknologi yang bisa membuat efisiensi untuk modifikasi cuaca. Kemudian juga dengan flare. Kemudian yang ketiga dengan drone. Kemudian yang kedua, tadi Pak Presiden juga sangat senang dengan terobosan BRIN adanya teknologi desalinasi laut yang saat ini sudah diterapkan di 40 wilayah pesisir. Kemudian yang kedua adalah arsinum. Jadi arsinum itu air banjir, air limbah, air payo bisa menjadi air siap minum. Tadi Pak Presiden juga mencoba. Pak Presiden langsung minum air tersebut. Pak Menteri Bahlil juga minum, Menteri KKP juga minum, ya. Dan itu sudah kita buktikan di berbagai lokasi bencana. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga menugaskan BRIN untuk melihat potensi sungai bawah tanah. Jadi hari Minggu kemarin saya ke Kebumen untuk melihat di Goa Barat yang selama ini sumber air di bawah tanah di Goa Barat itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun ada hal yang harus diselesaikan oleh BRIN. Satu, men-track bagaimana alur dari sungai bawah tanah itu yang saat ini belum terdeteksi secara akurat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengolah air bawah tanah yang seringkali mengandung E. coli. Mengapa E. coli? Karena di bawah tanah, di gua-gua banyak kelelawar. Nah, dengan banyak kandungan E. coli itu, maka BRIN diminta untuk bisa mengolah airnya dengan lebih baik. Nah, kami sekarang akan membuat living laboratory di Kebumen agar bisa membuat air di bawah tanah itu lebih bersih, lebih aman, dan juga lebih higienis. Dan kemudian juga kami sedang mengidentifikasi di Gunung Kidul dan di berbagai tempat. Dan itu sebagian tempat, ya, Pak Presiden juga concern soal air bawah tanah yang kemudian keluar di laut. Nah, sekarang kami sedang kaji untuk men-track di berbagai wilayah, karena di Lombok sudah ada, di Gunung Kidul juga sudah ada, dan sekarang apa yang dilakukan oleh masyarakat itu, bagaimana kita bisa dampingi aspek teknologinya. Ya, cukup ya? Oke, makasih. selengka.id